Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memperkenalkan suatu aplikasi yang kami rancang yang menerapkan sistem pembelajaran Python, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, dengan media interaktif ini yang kami beri nama yaitu Taka Pantun, di sini saya akan mendeskripsikan komponen-komponen apa saja yang tergambar dalam aplikasi ini. Nah, sesuai ketentuan layout utama yaitu sudah tersedia tombol mulai untuk kita tekan mengetahui apa saja yang terdapat dalam aplikasi ini. Nah, setelah paparan, ada beberapa paparan tentang subbab atau poin-poin yang terdapat dalam aplikasi ini, yaitu adanya subbab petunjuk, kegunaannya itu untuk ketentuan dalam menjalankan aplikasi ini. Yang kedua itu ada materi, yang ketiga itu tujuan pembelajaran, dan keempat adanya kuis. Nah, untuk mengetahui apa saja statement dalam menggunakan aplikasi ini, di sini kita membuka subbab tentang petunjuk. Terdapat beberapa simbol atau rambu-rambu yang akan kita lewati untuk menentukan arah berikutnya. Pada tombol panah berwarna biru, yaitu untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Pada halaman atau berbentuk rumah, yaitu untuk kembali ke menu utama. Dan untuk tombol panah berwarna hijau, yaitu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Nah, tentang ketentuan petunjuk, berikutnya kita menelaah tentang subbab yang terkandung dalam materi pantun ini. Nah, dalam subbab materi ini terdapat beberapa topik pembahasan, yaitu adanya definisi pantun, struktur teks pantun, ciri-ciri teks pantun, jenis-jenis teks pantun, dan langkah-langkah membuat pantun. Nah, di sini kami juga menyediakan, sebelum menggali lebih dalam suatu materi pantun, kami menyediakan terlebih dahulu cuplikan video tentang interaksi orang membunyikan atau membawakan sebuah pantun. Di sini bisa kita putar videonya terlebih dahulu. Aku terpana dengan semua hadirin yang hadir di sini. Melihat tentara-tentara ini. Langsung saja kita mulai acara kita ini. Tapi jangan lupa ucap salam terlebih dahulu untuk hadirin yang hadir di siang yang berbahagia ini. Baiklah, kalau begitu, semuanya isi pohon salam terbebas, telah rumput. Pada hadirin kami ucap salam. Salam diucap, harap disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melihat cuplikan video tadi, pada layar berikutnya kami sudah menyediakan beberapa pertanyaan atau soal. Gunanya untuk memfreshkan atau mengetahui penafsiran atau penyimakan dari peserta didik dengan melihat video yang kami terapkan tadi. Nah, di sini peserta didik bisa menjawab langsung kepada gurunya, yaitu apa yang dilakukan dua orang anak kecil tersebut, dan apakah kalian pernah melakukan seperti anak kecil tersebut. Nah, di sini ketentuan jawabannya sesuai dengan pengetahuan per individu dari anak peserta didik tersebut. Nah, di sini barulah kami statement berikutnya tentang materi pantun. Di sini ada definisi pantun,
yaitu definisi pantun menurut ahli dan definisi pantun secara umum. Berikutnya ada juga struktur teks pantun. Terdapat beberapa macam-macam teks pantun dan juga struktur teks pantun. Selanjutnya itu ada juga contoh atau pengaplikasian atau praktiknya dalam pembuatan suatu pantun. Nah, di sini juga terdapat ciri-ciri teks pantun. Ada 4 poin. Ada bait, rima, sampiran, lari, dan isi. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang terdapat komponen dalam subbab pantun, selanjutnya kita beralih kepada tujuan pembelajaran. Nah, sesuai KI dan KD tujuan pembelajaran pantun, yaitu pada intinya atau gramatikalnya menentukan peserta didik atau menunjang dan mengasah pengetahuan peserta didik tentang suatu teks pantun itu sendiri. Nah, langkah terakhir yaitu adanya subbab kuis. Nah, pada subbab kuis ini terdapat beberapa soal tentang cangkupan pemahaman atas materi yang telah kami paparkan tersebut. Di sini kami menggambarkan ada 2 jenis soal, yaitu bersifat objektif dan esai. Nah, pada lampiran pertama kami menerapkan yaitu petunjuk terlebih dahulu untuk mengisi soal-soal yang bersifat objektif, yaitu pilihlah jawaban yang menurut Anda benar dan tepat. Yang kedua itu klik jawaban yang menurut Anda benar dengan pilihan A, B, C, atau D. Yang ketiga yaitu menentukan salah atau benarnya jawaban yang Anda jawabkan. Nah, di sini pada stiker atau gambar berbentuk ayam dengan 2 jempol sambil bergoyang-goyang itu menandakan bahwa berarti soal yang Anda jawabkan itu benar. Sedangkan yang gambar berbentuk hulok ini berarti menandakan jawaban Anda belum benar dan belum tepat. Nah, di sini ada beberapa soal. Itu yang pertama, pantun memiliki ciri-ciri yang bersaja. Nah, sesuai ketentuan materi yang kita pelajari tadi, tentunya atau pastinya bisa peserta didik jawab dengan cangkupan materi yang dia pahami. Di sini saya akan memilih, coba kita pilih yang C. Pantun memiliki ciri-ciri yang bersaja A, B, coba. Nah, sesuai ketentuan dari awal tadi bahwa jika mengeluarkan atau muncul stiker ayam dengan 2 jempol sambil bergoyang-goyang, berarti itu menandakan soal atas jawaban kita itu benar. Nah, yang kedua yaitu pada baris pertama dan kedua pada pantun disebut. Nah, di sini saya akan mencoba jawab yang A. Nah, jika keluar huluk ini berarti tanda tadi apa? Iya, benar. Berarti jawaban kita belum benar dan belum tepat. Nah, di sini kami juga menyajikan 10 soal yang bersifat objektif. Jika sudah selesai, nah, terdapat gambaran seperti ini. Untuk lebih mengasah lagi kemampuan kita, di sini kita tekan lanjut pada soal yang bersifat esai. Nah, di sini seperti pada ketentuan yang utama tadi, di sini kami juga menyediakan petunjuk untuk melakukan kuis soal esai. Di sini hal yang pertama yaitu sediakan alat tulis dan kertas untuk menulis jawaban. Yang kedua, setiap satu soal diberi waktu selama 5 menit untuk menjawab. Jika 5 menit Anda tidak bisa menjawab, otomatis nanti dia akan beralih kepada soal berikutnya. Nah, jika waktu telah habis, Anda juga bisa mengklik jawaban dengan melihat jawaban yang benar. Nah, di sini ada beberapa. Nah, itulah rangkaian atau cangkupan dalam
aplikasi Takah Pantun ini. Untuk kita kembali ke menu awal. Nah, baiklah, itulah penyajian atas aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Takah Pantun. Sekiranya semoga bermanfaat bagi peserta didik dalam menerapkan sistem pembelajaran Taikem ini. Terima kasih.